penerbitan di level internasional namanya book review. Nah, resensi itu sendiri diserap dari bahasa Belanda ya, resensi. Ia juga ada di bahasa Latin ya, recensio, recensere atau referere. Ya, artinya mengulas kembali, melihat kembali, menimbang atau menilai. Dalam konteks bahasa secara umum, resensi itu menilai sebuah buku. Rekan-rekan penulis yang saya muliakan, ini perlu digarisbawahi ya, menilai sebuah buku, bukan menulis ulang. Ya, karena kegiatan resensi buku itu bukan merangkum. Saya lihat kalau misalnya, saya akan ingatkan editor itu nanti, kalau misalnya ada resensi isinya hanya merangkum, ya kembalikan, nggak usah dimuat. Ya, walaupun yang bersangkutan ikut kegiatan pelatihan ini. Jadi kami ini ingin menekankan upaya edukasi agar jangan sampai hanya karena menjadi peserta lalu otomatis langsung dimuat. Tidak, harus ada nilai edukasi. Kalau memang tulisan itu tidak layak terpublikasi, dikembalikan, perbaiki. Ya, jadi itu upaya yang kami lakukan. Tentu sebagaimana saya katakan tadi, ya, meresensi itu tidak boleh menilai buku kita sendiri. Anda tidak boleh meresensi buku karya sendiri. Ya, meresensi itu harus buku karya orang lain. Sekarang pertanyaannya, Pak Eko, kalau misalnya saya meresensi buku antologi itu boleh apa tidak? Jawabannya boleh, sangat boleh, silakan. Ya. Tapi harus hati-hati. Kalau Anda bersikap tidak adil, ya, maka itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah dosa dalam tanda petik. Apa maksudnya? Jadi kalau meresensi buku antologi itu, Anda harus betul-betul objektif. Ya, tidak boleh hanya menonjolkan tulisan milik seorang penulis, tapi juga penulis lain harus diikutkan, disertakan di sana. Kalau memang ada yang bagus, sampaikan, ya, bagusnya itu apa. Kemudian kalau misalnya ada celah atau kekurangan, ya disampaikan tulisan jenis apa, yang di mana, halaman berapa, dan kemudian berikan solusi. Itu resensi yang baik ya, menilai secara objektif. Oke, kalau dikatakan objektif, maka kita sebagai peresensi itu harus mengutarakan kelebihan dan kekurangan dari sebuah buku. Tentu saja informasi-informasi yang melatar belakangi terbitnya buku itu juga perlu kita sampaikan ke para pembaca. Dan ini yang ketiga ya, resensi itu harus berdasarkan pengamatan kritis. Bagaimana Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian bisa meresensi kalau tidak baca? Nggak bisa. Kalau Anda misalnya hanya comot kata pengantarnya saja, nggak bisa. Pasti itu resensinya akan kering dan tidak mantap. Maka Bapak dan Ibu, saya tidak hendak mengatakan bahwa resensi itu lebih sulit daripada opini, tidak. Tetapi saya katakan bahwa resensi buku itu punya makom yang lebih tinggi. Kalau opini itu mengutarakan pendapat kita terhadap satu fenomena, sementara resensi itu memberikan penilaian. Jadi orang kalau sudah bisa menilai, apalagi menilai secara objektif, itu makomnya tinggi ya, di level penulis. Nah, itulah mengapa kita harus betul-betul bisa bersikap adil sebagai seorang peresensi. Nah, berikutnya tentu kita harus menyajikan data, ya, data dari buku yang kita resensi. Data resensi yang umum itu kan terdiri atas judul bukunya apa, siapa penulisnya, penerbit mana, kemudian ketebalan buku itu, dan yang lazimnya juga ya ISBN, ini sifatnya opsional ya. ISBN lalu cetakan keberapa. Itu disampaikan dalam informasi data buku. Oke, kalau tujuannya saya kira Bapak Ibu sudah paham ya. Jadi kita mengulas buku secara objektif, ya, menyampaikannya dengan sederhana agar mudah dipahami. Dan sejatinya ketika kita meresensi buku, kita itu sedang memberikan opsi kepada orang lain terkait kelayakan buku itu dari kacamata kita. Jadi saya kasih contoh begini, teman-teman. Kalau misalnya saya saya ingin melihat wajah Anda, mana yang tidur, mana yang nggak tidur, mana yang serius. Ya. Guru itu harus serius, Bapak Ibu. Anda kan menjadi contoh ya bagi anak-anak kita. Ayo anak-anak, belajar yang benar, hidupkan kameranya. Tapi kalau kita sendiri nggak bisa seperti itu, ya mohon maaf. Kita belum bisa digugu dan ditiru.
Jadi saya ingatkan betul, Anda sudah mengeluarkan uang, ya. Jadi mohon tidak hanya sekadar mengejar sertifikatnya, tapi mari kita menjadi orang-orang yang berbagi kebaikan kepada orang lain. Kita harus serius belajar. Saya ngomong gini karena saya juga belajar dari Bapak Ibu. Kalau sudah belajar, saya pasti serius. Tidak ada kata tidak serius. Kalau saya membaca buku setiap hari sebagai komitmen, itu saya lakukan setiap malam. Jadi saya tidak sekadar ingin sekadar menjadi motivator, tapi saya harus bisa melakukannya sebelum saya ngomong ke orang lain. Itu guru. Oke, saya lanjut begini. Kalau saya besok kan saya terbang ke Balikpapan. Ya, di sana tentu saya akan mencari tempat penginapan yang menurut saya baik. Maka saya butuh referensi. Referensi itu saya dapat dari mana? Dari informasi yang ada di internet, terutama misalnya dari laman Traveloka. Saya akan mencari informasi yang betul-betul utuh dan objektif. Ini hotel bintang 4, tetapi ternyata pelayanannya kurang ramah. Nah, itu akan jadi pertimbangan. Seperti itulah resensi buku. Jadi meresensi itu saya sebut makomnya lebih tinggi dari opini, karena kita itu betul-betul dituntut menjadi penulis yang bertanggung jawab. Ya, saya amat tidak menyarankan kita menjadi penulis yang suka, mohon maaf ya, bermasturbasi. Penulis yang selalu membangga-banggakan diri sendiri. Saya sudah menulis sekian buku, antologi saya sudah 67, buku tunggal saya 7, dan seterusnya. Tidak. Karena sejatinya ketika Anda menulis buku, Anda berkarya, ya, saat itulah sebenarnya Anda akan dituntut terus-menerus untuk belajar, untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain. Nah, resensi buku yang sekali lagi yang bisa dikatakan ideal adalah resensi yang memberikan informasi secara detail dan utuh. Ya, buku ini memang bagus. Bagusnya apa? Kalau memang tidak ada kekurangan, ya katakan buku ini memang secara umum sangat baik. Karena memberikan pesan-pesan dan nasihat, sekaligus juga sisi praktisnya. Jadi tidak hanya isi motivasi. Misalnya begitu ya. Nah, itu harus kita sampaikan. Dan sekali lagi, makom tertinggi dari seorang presensi buku itu manakala dia membaca betul-betul. Jadi bukan karena ini saya dikasih Bu Hamidah, penulis dari Sukabumi, bukunya bagus, lalu tidak saya baca. Wah, itu saya menjadi penulis yang tidak bertanggung jawab. Kalau saya resensi buku itu, ya resensi saya itu resensi yang abal-abal. Ya, hanya karena ingin ABS, asal Bapak senang, asal Ibu senang. Tidak demikian. Jadi sejatinya resensi buku itu punya filosofi yang dalam, Bapak dan Ibu. Ya. Tidak sekadar menulis lalu dimuat di media, membangun personal branding, tidak. Jadi kalau Anda sudah meresensi, saya angkat topi. Karena berarti Anda itu orang yang makomnya, derajatnya itu lebih tinggi dari seorang penulis opini. Ya. Saya tidak hendak membandingkan, tetapi saya beri gambaran situasi bahwa resensi itu penting sekali. Makanya tidak banyak orang yang bisa meresensi buku secara baik, tidak banyak. Kalau ada orang meresensi buku, resensinya dimuat, itu uangnya top itu. Ya. Tapi saya ingin kita ini terus-menerus meningkatkan kualitas. Karena kita itu penilai. Anda ini para asesor, kalau sudah masuk rubrik resensi, Anda asesor. Anda asesor, Anda sekaligus pengawas, Anda sekaligus seorang supervisor. Ya, itu gambaran ilustrasi seorang presensi buku. Ia memberikan pertimbangan, memberikan pencerahan. Ya. Itulah mengapa yang begini-begini ini nggak mudah, Bapak Ibu. Karena kadang-kadang kita itu tergoda untuk pamer gitu. Kalau coba Anda lihat ya, apa sebenarnya tujuan utama media sosial? Eksistensi. Ya, orang bisa eksis sebebas-bebasnya, tidak peduli orang lain suka atau tidak. Jadi sesungguhnya media sosial itu, ini ilmu Bapak Ibu ya, ilmu yang saya ajarkan ketika saya di ilmu komunikasi ya. Karena saya mempelajari komunikasi media, yang salah satunya mengamati fenomena media sosial. Jadi gini, media sosial itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pengakuan dan eksistensi. Itu ada bukunya, ada teorinya pula. Ya, kalau Anda ingin baca bukunya, judulnya ROI Media Sosial. Nah, saya lanjutkan. Di media sosial, orang
diajarkan untuk memegang teguh egonya. Dia tidak peduli orang lain itu sakit hati terhadap eksistensinya, dia tidak peduli orang lain suka atau tidak, dia tidak peduli kontennya itu edukatif atau tidak, itu media sosial. Maka dalam meresensi buku itu sejatinya secara tanda petik ya, saya katakan para peresensi ini belajar untuk rendah hati. Ya, tidak sekadar eksis menulis buku dipampang di media tidak, tetapi dia mengantarkan orang lain. Mengantarkan siapa? Mengantarkan penulisnya. Ya. Ada contoh ini, ada buku yang lumayan sering saya baca karena setiap saya baca itu saya berbesmili. Kennedy dan Soekarno. Jadi kalau Anda baca betul sejarahnya pembunuhan Kennedy, itu kan ada aroma konspirasi yang belum terungkap sampai sekarang. Tetapi saya meyakini bahwa Kennedy itu dibunuh karena ia bersikap lunak kepada Soekarno. Anda kalau baca sejarah, presiden sebelum Kennedy, itu sikapnya sangat keras terhadap pemerintah Republik Indonesia. Dan ketika Kennedy menjadi presiden pada tahun 62, itu hubungan Amerika Serikat dan Indonesia makin mesra. Bahkan Soekarno itu diundang, diperlakukan begitu baik oleh Kennedy. Dan itu ternyata tidak disukai oleh sebagian kalangan oposisi. Ya, kasih contoh ya, pengiriman bantuan pesawat Hercules ke Indonesia sehingga AURI pada saat itu ditakuti oleh dunia. Militer kita itu pernah ditakuti karena armada angkatan udara kita itu begitu hebat ya. Itu berkat Kennedy. Itulah mengapa ketika sudah meluap ya, oposisi itu sudah makin murka, mereka mengadakan konspirasi, maka ditunjuklah itu orang yang menembak itu, dia dijadikan tumbal, sementara dalang aslinya itu belum terungkap sampai sekarang. Nah, ketika saya meresensi, saya pasti tidak memuji diri saya sendiri sebagai peresensi ya, karena pembaca itu tidak butuh kehebatan kita, tapi pembaca itu butuh informasi dari sini. Kehebatan buku ini itu apa? Nah, itulah istimewanya resensi buku. Kita belajar rendah hati, walaupun kita aktif bermedia sosial, tapi kita tetap santun, membuat orang lain nyaman dengan diri kita. Itu presensi. Jadi resensi buku itu tidak sesederhana apa yang kita pikirkan, tidak sederhana. Jadi kalau Anda sudah bisa meresensi buku, sekali lagi, saya angkat topi. Itu penulis yang betul-betul rendah hati. Sebab kalau penulis yang masih butuh eksistensi, dia akan cenderung tergoda untuk menampilkan kehebatannya. Saya loh, bisa ini, saya bisa begitu. Ya, itu hal yang saya anggap wajar ya, di dunia, di era digital seperti saat ini. Orang tuh butuh eksistensi. Tetapi jangan lupa pula, kita tetap harus tawadu, tetap rendah hati. Ya. Dan itu diajarkan lewat resensi buku. Ini manfaat resensi, ya tentu saja jadi ajang promosi buku, ya bahan pertimbangan dan pengembangan kreativitas kita. Saya ingin tegaskan kepada teman-temanku semua ini di sini, ya, bahwa percayalah kalau meresensi buku itu banyak manfaatnya. Salah satunya menambah teman, menambah rezeki. Tolong jangan mengukur rezeki dari hanya materi ya, jangan hanya uang, tidak. Karena rezeki yang paling nikmat itu adalah kesehatan. Rezeki yang paling dahsyat itu adalah teman. Kalau saya meresensi buku, saya kirim ke media massa, saya kirimkan bukti, misalnya resensi saya dimuat di Harian Kompas atau Harian Jawa Pos, saya kirim bukti terbitnya ke mereka, ke penerbitnya, misalnya penerbit Erlangga atau penerbit Alex Media Komputindo. Nah itu mereka ngasih reward, sekaligus juga saya bisa kenal bosnya, manajernya, manajer pemasaran, saya kenal editor seniornya dan seterusnya. Artinya ini berkah bagi seorang presensi. Kalau Anda, misalnya ini saya ambil contoh bukunya Bu Dr. Siti Ropiah ya dari Bekasi. Saya mau batuk. Jadi kalau saya meresensi bukunya Bu Siti Ropiah ini, kemudian saya infokan, Bu, saya sudah meresensi buku Ibu di majalah Literasi Indonesia. Penulisnya kira-kira senang nggak? Pasti senang. Yang meresensi senang karena tulisannya dimuat, yang diresensi sangat lebih senang lagi, dia lebih bahagia. Ya, aduh terima kasih ya Pak Eko, buku saya sudah diresensi di majalah Literasi. Itu akan menjadikan kita ini sebagai orang yang lebih dari sekadar teman, bisa menjadi sahabat, bisa menjadi keluarga. Nah itu visinya media guru itu. Anda yang sebelumnya tidak saling kenal, kemudian ikut dalam satu program menulis,
ya mungkin sama Mas Eko, sama Pak Isan dan seterusnya, Anda bisa jadi keluarga. Bahkan bukan tidak mungkin Anda bikin grup lain di luar grupnya Media Guru, lalu rasan-rasan kami, Mas Eko dirasani, Pak Isan dirasani, jangan begitu, Pak Eko itu sebenarnya gini. Nah itu, tapi setidaknya itu membawa berkah bagi kita ya, manfaat. Karena kita menambah keluarga. Jadi manfaat resensi itu luar biasa. Nah, Anda akan nambah keluarga itu. Oke, berikutnya next ya, unsur-unsur resensi. Jadi perhatikan betul ya. Dalam resensi buku itu kita sampaikan judul resensinya itu apa, lalu kemudian data bukunya ya. Data buku itu terkait dengan judulnya, pengarangnya siapa, penerbitnya apa, tahun terbit serta cetakannya, serta tebal buku. Ya. Lalu yang ketiga, pembukaan resensi ya, resensi itu harus dibuka secara menarik, memikat. Artinya orang itu harus tahu bahwa kita memang betul-betul baca bukunya, tidak sekadar nyomot kata pengantarnya untuk dimasukkan di situ. Dan tentu setelah pembukaan resensi ada isinya, ini berdasarkan penilaian kita ya, hasil evaluasi kita, kekurangan, kelebihannya apa, itu masuk ke isinya. Ya. Dan saya katakan tadi, isi dan penilaian itu hampir sama. Cara meresensi buku yang baik ya, pilihlah buku yang akan diresensi, pertimbangkan buku dan genrenya yang ingin diresensi, sesuaikan pula, bisa disesuaikan dengan minat ya. Kemudian seorang peresensi harus mengenal betul jenis buku apa yang diresensi, misalnya apakah itu novel, cerpen, antologi atau lainnya ya. Bisa buku non fiksi seperti sejarah, biografi, sains dan seterusnya. Artinya ketika kita hendak meresensi sebuah buku, kita betul-betul punya pertimbangan. Ya, alasannya apa buku ini kita resensi, dan apakah buku ini memang betul-betul layak diketahui oleh khalayak pembaca. Itu yang paling penting. Nah, mungkin jamaknya orang akan bertanya, Pak Eko, apakah saya betul-betul harus membaca tuntas? Kalau membaca tuntas baik. Tapi ada pula misalnya peresensi yang kejar deadline. Pak Eko, karena alasan tenggat waktu untuk pengiriman tulisan, saya ingin bisa secara praktis meresensi buku ini. Ya caranya adalah speed reading, ya membaca cepat. Apa yang dibaca? Misalnya kita mulai dari daftar isinya dulu. Lalu kita cari bab mana yang menurut kita menarik. Nah, itu dibaca lebih dahulu. Jadi membaca buku itu bisa melompat-lompat ya. Bisa dimulai dari bab yang belakang dulu, bab 7, lalu melompat ke bab 1. Itu lazim, itu biasa. Dan saya juga biasa melakukannya, boleh. Tapi kalau hendak membaca urut, punya banyak waktu luang, ya, supaya bisa tuntas, ya dipersilakan, tidak ada masalah. Speed reading atau membaca cepat itu sebenarnya sangat menguntungkan karena menghemat waktu ya, tidak butuh banyak waktu untuk membaca, dan caranya sederhana ya, karena kita hanya mengambil intisari dari buku yang dibaca. Walaupun demikian, ya, walaupun kita menerapkan teknik membaca cepat, objektivitas itu harus diletakkan di posisi yang paling atas ya, harus betul-betul objektif. Oke. Ini ada satu contoh ya, di situ ada judul, ingat judul resensi itu hampir sama dengan judul opini, ya jangan terlalu panjang, kemudian sifatnya lebih kontekstual ya, mewakili isi buku, lalu Anda juga wajib mencantumkan gambar atau foto sampul bukunya, kemudian data-datanya seperti itu, dan ingat kita bisa memulainya dengan alinea hasil membaca ya. Misalnya di bab pendahuluan itu, bab 1, Anda rasa ada kalimat atau alinea yang menarik, itu bisa dimasukkan untuk mengawali lead ya, mengawali paragraf awalnya. Ini yang dipublikasikan di majalah Tempo, koran Tempo. Nah, kalau kedaulatan rakyat ini yang menjadi kiblatnya majalah literasi. Kalau Anda nulis resensi di misalnya di Kompas, Jawa Pos, atau media online lain ya, itu akan panjang ya. Kalau misalnya Anda mengirimkan untuk koran Jakarta, dimuat di website mereka, itu pasti panjang karena panjangnya seperti opini, rata-rata 700 sampai 800 kata. Namun kalau di media di majalah literasi ya, majalah literasi itu mengusung konsep resensi seperti Harian Kedaulatan Rakyat, di koran terbesar di Yogyakarta. Apa itu? Jadi resensinya cukup panjangnya 300 kata disertai data buku dan foto. Ya.
Anda bisa cantumkan nanti, jangan lupa kalau resensi itu lebih ke data diri ya. Nama lengkap Anda, boleh gelar akademis dicantumkan, lalu profesinya apa, itu silakan dicantumkan. Nah, contohnya di data buku ada terdiri atas judulnya, penulisnya siapa, penerbit mana, cetakan keberapa, tebalnya berapa halaman, dan nomor ISBN. Ini yang nomor ISBN ini opsional sifatnya. Oke. Ini di Harian Duta, ini korannya Mas Roy. Ya, jadi Mas Roy sampai sekarang masih tercatat aktif sebagai redaktur di sana. Dulu saya sangat sering tuh menulis resensi di sana di Harian Duta. Intinya kalau kita menulis di koran-koran nasional atau koran level provinsi seperti Harian Duta ini, ya, itu hampir sama seperti kita nulis opini panjangnya. Oke, itu teman-teman, ini contohnya ya. Contoh resensi buku, perhatikan betul identitas buku itu harus kita cantumkan, judulnya apa, siapa nama penulisnya, penerbit mana. Ini kalau media guru lebih kami prioritaskan, sekali lagi, tahun terbit dan cetakannya serta ketebalannya. Saya ingin berlama-lama melihat foto ini, sebentar saja, beri saya waktu 10 detik. Nah, menurut saya sampulnya ini inspiratif. Nah, ini contoh resensi buku ya. Kita membaca sinopsisnya, dari sinopsis itu setidaknya kita ada gambaran. Buku ini tuh isinya terkait apa, kemudian apa kepentingannya bagi khalayak pembaca dan seterusnya. Agar apa? Agar kita punya pertimbangan untuk memberikan penilaian yang objektif, kelebihan, kekurangan, dan seterusnya. Oke, ini ada tiga tubuh resensi buku ya. Anatominya ya, yang pertama itu isi resensinya, yang kedua kelebihan, dan yang ketiga kekurangan. Ini harus kita utarakan. Pertanyaan berikutnya, Pak Eko, bagaimana apabila sebuah buku itu saya rasa tidak memiliki kekurangan? Ya tidak perlu disampaikan, tidak perlu kita mencari-cari kekurangan kalau memang tidak ada. Nah, kuncinya kita baca dulu baru kita akan paham. Itu saya kira. Oke, ini juga sama. Ini ringkasan bukunya. Dan nanti Anda bisa baca, saya berikan contoh bagaimana meresensi buku yang utuh. Ada contoh misalnya ini dari God Explained in a Text You Write, pengarangnya Paul Arden, penerbit Perry G, 2009 ya, 2009 terbitannya 123 page ya, tebalnya 123 halaman. Ini ringkasan bukunya. Sejak awal peradaban lebih banyak pikiran dicurahkan untuk memahami Tuhan dibanding topik lainnya, namun tidak ada seorang pun yang dapat memahami. Akhirnya buku kecil ini berhasil menjelaskan dalam sekali perjalanan naik taksi. Nah, ya, isi resensinya, hari hasil kita membaca. Kita bisa memulainya dengan kalimat seperti itu ya. Buku God Explained in a Text You Write ini menceritakan pengalaman penulis bagaimana cara pandang dirinya terhadap ketuhanan. Oke. Selanjutnya, dalam buku yang berisi filosofi ketuhanan menurut dia ini, Paul Arden tidak berusaha memberitahu mana agama yang benar dan salah. Tapi ia lebih menekankan pada kepercayaan akan masing-masing orang di muka bumi tentang bagaimana kepercayaan itu memengaruhi kepribadian dan tingkah laku. Itu isi resensi dari hasil kita baca. Lalu kita utarakan kelebihannya untuk memenuhi anatomi tiga tubuh resensi tadi. Di situ dijelaskan kelebihannya. Paul Arden membawakan karya ini dengan bahasa yang mudah dimengerti beserta ilustrasi-ilustrasinya. Meskipun ia memberikan pandangan pribadinya, tidak ada kesan memojokkan kepercayaan tertentu. Oke, itu kelebihan bukunya. Sementara kekurangannya, meskipun judulnya seolah memberi kesan bahwa buku ini bisa dimengerti dalam sekali perjalanan taksi, tapi sebenarnya tidak semudah itu. Buku ini merupakan buku filosofi, buku filsafat ya, yang perlu dibaca oleh orang yang berpikiran terbuka dan perlu analisis lebih lanjut tentang apa yang dibaca. Oke.